padah dua. Oh, pada hadir tad rihun. Sang-sang membalah patun agam mendarat. Bek dua nekalon semapa. Bak urotenin, bak jempah put di Asyik TV. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Bedru saksikan sabi-sabi dalam program Semugut di Aceh TV tiap malam Jumat pukul 8. Kisah cinta dua dunia, terbayang-bayangnya salju terbakar kehangatan. Oh, terbayang-bayangnya salju terbakar kehangatan. Dunia dipenuhi warna berseri bunga cinta. Semoga dibukakan pintu hati untukku, akan terbentang jalan andaikan kau setia. Dunia Isabella, lambang cinta yang mengara, terpisah karena ada yang berbeda. Cinta gugur bersama dalam kekeringan. Kita masih di Aceh Cino. Nah, Rais, kalau untuk tadi lagu Isabella ini kan dari Malaysia juga. Ya. Kamu umur berapa, Du? Nggak tahu. Ini saya rasa si Rais malah belum lahir nih waktu lagu-lagu Isabella. Soalnya waktu lagu Isabella, saya posisinya itu umurnya masih 5 tahun loh. Dengar lagu Isabellanya nih. Saya selera sih. Ih, kamu seleranya tua banget ya. Ya kan harus tahu nih. Kalau penyusi kan harus banyak tahu. Wih. Jadi Rais ini adalah ya anak-anak muda yang fokusnya adalah di musik dan dia sudah dari panggung ke panggung untuk bernyanyi. Ya, Lama kamu jadi Udah pekerja seni? hampir 3 tahun. 3 tahun. Iya. Wow, kamu jadi udah terkenal. Follower kamu udah berapa? Dan kak. udah kasnya masih ratusan sih sebenarnya. Oke, skip. Kita balik lagi membahas ya bersama keempat bintang tamu saya di pagi hari ini. Boleh saya nanti ulang lagi. Ada Ibu Dr. Wan Nur Faizah Wan Omar ya, dosen desain. Oke, kemudian juga ada Profesor Dr. Masnah Wan Omar, dosen bisnis. Ya. Oke, dan juga ada Ibu Sarah Sabir Ahmad, dosen bisnis juga. Nah, nanti saya akan bertanya kepada Anda berdua, tapi sebelumnya kita balik lagi untuk Ibu Wan Nur Faiza. Tadi menyambung tentang pucuk rebung, ya. Kemudian bagaimana ide tersebut, kemudian Anda mengolah satu produk yang saat ini masih sangat digemari di Kedah Malaysia. Jadi, di sini, di Kedah sudah selesai. Yang sebenarnya projek ini adalah projek daripada visi saya, di mana saya mendapat finding ya ataupun penemuannya yang ada beberapa proses untuk mengeluarkan produk ini. Especially saya sudah
mencuba ataupun bereksperimentasi di Kedah sendiri dengan pelajar-pelajar saya dan juga komuniti. Ternyata ianya berjaya. Everybody, semua orang boleh design, boleh mereka bentuk. So dari seperti yang saya beritahu berkaitan dengan pucuk rebung, ianya sangat dekat dengan kita, di mana salah satu bangunan di Malaysia yang arkiteknya nama Hijaz Fansuri, yang mereka bentuk daripada anak buluh, di sini panggil anak buluh kan. Anak buluh, ya. Yes. Mereka bentuk bangunan Talikop, salah satu bangunan yang terbesar yang sangat gah di Malaysia. Jadi semacam maskot ya mungkin ya Pak Panglima, atau bagaimana? Icon. Ikonnya di sana mungkin KLCC. Salah satu KLCC pun adalah salah satu pucuk rebung daripada pucuk rebung. Iya benar-benar. Jadi kan apa yang Ibu Wan mau cerita, di Malaysia itu lagi tren sekali meneliti kearifan lokal tapi yang hidup dari alam sekitar, ya kan. Itu diambil hikmahnya, habis itu diimplementasikan ke dalam kehidupan manusia sehari-hari yang memang sudah jalan, sudah terbentuk. Menurut Ibu Dr. Wan tadi kan seperti pucuk rebung tadi, KLCC juga kan itu bentuk Iya, alam, bentuknya juga bambu. ya betul. Terus ada gedung Telkom, begitu megahnya. Kita mungkin tidak sadar, oh megah, tapi sebenarnya itu asal dari bambu. Hal-hal seperti itu yang diperkenalkan oleh Dr. Wan. Lebih banyak lagi hal-hal yang sangat familiar kepada manusia, tapi kita belum sempat menggalinya. Betul, Bu? Betul. Betul sekali. Tapi nanti kita bahas lagi ya Ibu ya. Saya ke Profesor Dr. Maznah Wan Omar. Ibu, Anda selaku dosen bisnis. Nah, kemudian bagaimana cara Anda ikut juga andil untuk memajukan sebuah produk dan kemudian memasarkan? Marketnya yang seperti apa yang banyak sekali peminatnya Ibu? Ya, kami daripada kumpulan Special Interest Group, itu Public Interest Center of Excellence, satu pusat yang mana kami banyak bekerja dengan komuniti. Dan di sana kami selain daripada menjalankan pendidikan, melihat apakah masalah-masalahnya, yang penting ialah kami cuba membantu mereka untuk meningkatkan tahap ekonomi. Betul. Yang mana di Malaysia mereka ini ada kumpulan kita panggil B40, iaitu 40% kumpulan bawahan di Malaysia yang mana pendapatannya rendah. Jadi kita akan membantu mereka untuk meningkatkan pendapatannya. Antaranya ialah kita dapati kawasan-kawasan di sekitar UiTM, iaitu universiti kami, kita ada ramai ibu tunggal dan mereka yang berpendapatan rendah. Jadi kami membantu mereka untuk memperkenalkan produk-produk yang dikeluarkan. Sebelum ini mereka hanya menjualkan di kampung-kampung saja. Betul. Jadi untuk menjual di pasaran yang lebih besar, kita perlu branding dan buat packaging yang boleh diterima di peringkat international. Di situlah kami berdua masuk. Yang mana saya di sini saya akan tunjuk contoh. Boleh, silakan. Ya, yang salah satu produk yang dikeluarkan oleh orang kampung, kita panggil putu beras, yang mana konsep biomimicry di sini juga, iaitu bentuk putu ini dibuat seperti daun. Ya. Dan yang penting yang cuba kami tonjolkan di sini ialah dalam brandingnya ialah desain yang ada adalah desain lebah terbalik. Lebah terbalik. Dan lebah ni banyak terdapat di kampung-kampung di sekitar universiti kami. Dan apa yang unik tentang putu ini ialah dianya tidak masuk oven, tidak pembakar oven, tetapi ianya dijemur di bawah sinaran matahari. Dan semasa kami bawa produk ini di program yang dianjurkan oleh Erasmus Plus, kami menerangkan kepada mereka bahawasanya penduduk kampung ini mengeluarkan produk yang tidak perlu masuk dalam oven, tidak perlu memakai electricity, hanya dijemur di bawah matahari dan ianya tahan lama. Dan apa yang penting ialah kalau kita ingin menjemur bahan-bahan makanan di bawah sinar matahari, yang penting udaranya mestilah bersih. Ya. Dan salah satu indikator udaranya bersih adalah lebah ini. Bila banyaknya lebah di sekitar kita, itu menunjukkan bahawasanya tidak ada pollution. Ya. So inilah perkara-perkara yang kami tonjolkan kepada orang luar yang mana unik di tempat itu. Betul. Jadi selama ini orang kampung terasa benda itu tidak penting, tapi kita perlu memperkenalkan kepada customer-customer, pelanggan-pelanggan internasional ya, bahawasanya cara
produk kami dibuat ni sangat baik dan sangat bersih. Dan mereka ini mempelajari daripada apa yang kami hasilkan. Dan bukan itu saja, kami bukukan apa yang kami buat ini dalam buku, dan buku ini kita edarkan kepada anak-anak muda supaya generasi muda tahu bahawasanya inilah ada ni makanan-makanan asli mereka yang mana ianya dihasilkan dengan cara yang sangat baik. Ya. Dan juga diproses dengan cara tradisional ya, tadi ya. Tradisional dan ianya bersih dan Betul. kita perlu pelajari bahawasanya nature atau benda-benda yang sekitar kita ini Allah ciptakan sesuatunya adalah kebaikan dan cuma kita tidak memerhatinya. Betul. Seperti lebah tadi. Jadi kalau kita ni orang yang memerhati, kita tengok adanya lebah. Lebah ni dia tak makan benda-benda yang kotor. Dia hanya makan benda madu dan dia hanya hidup di kawasan sekitar yang bersih. Jadi bila ada banyaknya lebah itu ada menunjukkan kita hidup di kawasan yang sihat. Dan saya datang di Aceh ni saya tengok juga ada lebah di sekitar. Ini menunjukkan kurang ataupun tiada pollution di Aceh. Ini tempat yang sihat untuk kita duduk. Merinding ya. Terima kasih banyak. Ini juga semacam testimoni juga ya Pak Panglima terhadap masyarakat Aceh, kemudian juga lingkungan Aceh juga yang alhamdulillah menurut beliau masih sangat aman ya, udaranya juga masih bersih dan juga bebas polusi. Nah, untuk Ibu Sarah dalam memasarkan produk rumahan yang ini kan dengan tujuan tadi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Masna untuk meningkatkan taraf perekonomian dari masyarakat yang ada di Kedah Malaysia juga nih Ibu Sarah. Nah, tetapi dalam faktanya di lapangan ini kan menemukan ada beberapa indikator ataupun faktor penghambatnya. Sebesar apa hambatan yang dilalui oleh tim? Advantage. What is the difficulty in the field about this kind of project? How Ya, difficult? tantangannya ya betul. Seberapa sulitnya? How difficultnya benar? Okey. Sebelum kita hasilkan atau mengeluarkan sesuatu produk atau memasarkan sesuatu produk, kami buat kajian terlebih dahulu. Masalah yang kami hadapi barangkali nak dapatkan informasi yang daripada orang-orang yang mungkin sudah tiada, informasi-informasi lama yang mana cara penghasilan biskut kuih yang ditunjukkan di sini tadi ni adalah kaedah tradisional. Jadi dia memang menggunakan informasi lama yang orang baru kebanyakannya tidak tahu dan tidak dibukukan dan tidak ada bahan rujukan yang khusus. Itu antara satu masalah ataupun Kendala ya? Ya, betul. Tapi di samping itu juga kita dapat banyak informasi yang kita tidak pernah dapat sebelum ini, iaitu macam cara berkenaan dengan lebah dan sebagainya. Itu antara advantage yang kita dapat dari segi pembelajaran daripada bila kita mahu memasarkan sesuatu produk berkenaan dengan produk yang kami belajarlah. Baik. Alam sekitar ada sekitar kita dan kita perlu lihat. Betul. Untuk kita gunakan peluangnya dalam pemasaran kami. Betul sekali. Nah, memang banyak sekali peluang yang bisa kita ambil sebenarnya ya Pak Panglima, di mana kalau orang yang tidak kreatif maka dia hanya melihat dari satu sisi saja. Tetapi kalau untuk sebagian orang yang memang benar otaknya yang selalu berputar, ini sebuah produk ini bisa hasilkan mendapatkan beberapa produk misalkan dengan cara yang berapa macam. Nah, tapi sebelumnya ada foto ataupun dokumentasi ya. Foto kita tampilkan dulu dan juga mungkin tidak ada. Oke. Baik. Tidak apa-apa. Saya untuk ke Ibu Wan Nur Faizah ya. Ini tentang ada furniture design biomimicry. Nah, ini seperti apa? Okey, yang seperti saya terang sebelum pada awal. Biomimicry, maksud biomimicry itu adalah daripada dua perkataan yang berbeza. Yang mana bio itu bermaksud life, macam kehidupan. Dan juga mimic tu imitation ataupun copy daripada meniru kehidupan, yang mana kehidupan ni bukannya alam semula jadi saja. Di tubuh badan kita pun satu kehidupan, tumbuh-tumbuhan satu kehidupan. Okey, oleh kerana di Kedah itu sendiri seperti Prof cerita, kita mempunyai alam semula jadi yang baik. So kita inspirasikan dia menjadi satu projek, iaitu projek furniture. Betul sekali. Seperti yang di depan ni. Ya. Kita nampak ini. Ini adalah dalam bahasa desain ni kita panggil mock-up. Oke, boleh saya bantu yang seperti yang ini? Okey.
ini ya. Maaf. Sorry. Hati-hati. Okey. Oke. Ini kita bawa khas untuk projek Aceh Japan Baik. Community. Wow. Di mana inspirasinya adalah daripada Gading. Aha. Ya, Gading daripada Gading dan di transformasinya kepada furniture. Oke. Dan di bawah itu daripada tempurung kelapa. Oke, iya. Dan juga bahan-bahannya adalah semula jadi menggunakan lidi kelapa. Dan Nah, ini adalah kalau ini ya. telur katak. Inspirasi dari Inspirasinya daripada telur Telur katak. katak, tapi ini terbuat dari Dari beberapa bahan, contohnya seperti resin dan juga kayu cedar. kayu. Mungkin kalau dari bahasa kita resin itu seperti apa Pak Resin Panglima? plastik, Ah? resin plastik. Kalau kayu sidar, kayu cemara. Kayu cemara. Betul. Nah, di sini masih bisa ditemukan ya bahan-bahannya ya. Nah, juga mungkin boleh dibantu di Zoom. Saya ingin bertanya masih juga kepada Dr. Nur Faiza. Seperti ini boleh di Zoom sebentar? Ya. Saya ingin. Itu Nah, sebenarnya daripada laba-laba, honeycomb. Oke. Ataupun beehive. Mhm. Sarang lama. Okey, yang itu Nah. daripada daun. Ini adalah Inspirasinya itu adalah furniture. furniture. Yes, reading rocking chair. Kursi goyang. Yes, kursi goyang dari untuk membaca. Oke, ini adalah beberapa produk yang memang sudah dihasilkan ya. Sudah dihasilkan oleh Wow. desainer terkenal. Nah, ini juga tadi ya kue ya. Ya, kue. Nah, ini juga hasil semacam produk industri, home industri ya Pak Panglima ya. Nah, kalau untuk di Aceh, saya melihat di sini tadi ada kue kara. Di Aceh sendiri kan sangat terkenal sekali dengan kue kara. Kalau karas. di Kedah Malaysia Kita panggil kue karas juga. Kue karas juga? Karas, Nah, ini pengolahannya juga sama seperti ya kebanyakan ibu-ibu yang ada di Aceh. Mungkin Ibu seperti apa untuk produknya sendiri? Ya. Peminatnya Ibu? Ya, kue karas itu dibuat daripada beras. Ya, Dan ya. dia goreng di dalam minyak kelapa. Sangat healthy lah kata. Saya sangat sehat ya, sangat sehat. Dan saya diberitahukan kita punya Perdana Menteri Tun Mahathir memang minat kue karas ni. Dan dia makan kue karas sambil minum air susu, dicelup dalam air susu. Dan kita dulu dimomokkan mengatakan bahawasanya minyak kelapa ni tidak sihat, tapi sebenarnya itu tidak benar. Minyak kelapa sangat sihat. Kita dapati datuk nenek kita semua menggunakan minyak kelapa dan mereka sangat sihat kan. Tiada masalah kolesterol dan sebagainya. Tidak masalah kolesterol. Oke, nah mungkin Bapak Panglima bisa juga ikut mencoba menjelaskan ya. Ini tadi yang telur katak ya? Ya. Oke. Okey, sebelum kita melahirkan ilham sebegini, kita mesti ada konsep idea ilhamnya. Di mana ini kita panggil dalam pembelajaran desain adalah melakarkan bagaimana ideanya untuk permulaan. So ini punya influence dia ataupun inspirasinya telur katak. Ya. Dan ini lakarannya daripada untuk yang gading tersebut. Ya, ya. Dan ini daripada yang saya sebut tempurung kelapa. Tempurung kelapa juga ini ada lidi ya. Ya, Ya, ya. oke. Jadi dari bahan-bahan rumah tangga juga bisa diproses ya menjadi menghasilkan sebuah produk yang bisa dijual atau semacam cenderamata mungkin. Oke, baik. Nah, kita break dulu ya pemirsa. Kami akan segera kembali tetap di Aceh Gino. اللهم ارحمنا بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم Pemirsa, Bedru saksikan sabi-sabi dalam program Semoga di Aceh TV tiap malam Jumat pukul 8. Kadang saudara Zud nemu pantun Uroyo ngalun
tak balah haba. Baik pun urang agam dan tengku ampun, tak balah pantun bak lai kaca. Di dalam panti, di timuh arun, syabung tengkulun patah berdua. Oh, padi hati tad rihun, sang-sang membalah pantun agam mendarat. Bek dua nekalan semapa, bak urotenin, bak jumpoh put di Aceh TV. Artinya kita selalu qarib, dekat dengan Allah, takarrub dengan Allah. Gitu. Iya. Jadi pokoknya segala kemudahan disediakan oleh Khadimul Haram. Ilmu-ilmu yang mencerahkan, ilmu-ilmu anak. Sedangkan kursi yang dicari manusia adalah kursi yang berbentuk materi. Apakah jabatan gubernur, apakah jabatan wali kota, bupati, dan sebagainya. Ini kursi yang hanya sebentar. Kesalahanku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku, oh, mungkin salahku melewatkanmu hingga kau kini dengan yang lain. Maafkan aku. Kita masih bersama dosen ya dari Universitas Teknologi Mara Cawangan Kedah Malaysia, betul sekali. Nah, jadi memang tujuan awalnya di sini adalah diundang oleh Bapak Panglima untuk menghadiri peringatan gempa dan tsunami Aceh ya, dan juga dari tim Malaysia ini sendiri kemarin sudah mengadakan workshop. Nah, mungkin Ibu Sarah boleh bantu saya menjelaskan isi dari workshop sendiri, kemudian sasarannya apakah untuk anak-anak mahasiswa atau bagaimana? Workshop yang kita jalankan ini lebih kepada community, terbuka kepada community dan sesiapa saja yang berminat untuk datang belajar macam mana kita menghasilkan produk menggunakan alam sekitar. Jadi apa yang kita jalankan, banyak ibuan yang jalankanlah di mana dia telah memberi penerangan terlebih dahulu, mencari idea asal bagaimana sesuatu produk itu dihasilkan, maksudnya mencari fokusnya, mungkin daripada daun ataupun daripada telur katak ke sesuatu, dan daripada situ cuba konsepkan dia menjadi produk. Jadi ramai yang hadir. Alhamdulillah. Ya, ramai yang hadir selama orang-orang Aceh sangat kreatif. sangat kreatif. Terakhir workshopnya di mana, di Unsia atau di Di ilmu tsunami, Mutsu ya, Mutsu. Kebanyakan belum tahu Mutsu itu apaan, kok kayaknya ala-ala Jepang banget. Mutsu. Ya, baik Ibu Saras, menurut Anda ataupun juga dari tim Malaysia ini seberapa besar peluang yang bisa didapatkan dengan cara ide penjualan yang seperti ini? Anda melakukan seminar-seminar, workshop, kemudian bertemu dengan banyak orang. Okey, daripada idea-idea yang kami peroleh itu, kami cuba matchingkan. Dr. Wan sudah membuat kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha furniture di Aceh ya, Dr. Wan. Adam. Kita nak memulakan dulu dan melihat sama ada ianya ekonomik untuk dihasilkan. Dan kita mungkin akan berbincang di manakah kita boleh memasarnya. Jadi sudah mulai belum lagi akan dalam usahanya yang sebenarnya yang ada di depan ni adalah konsep belum dipasarkan. Sekiranya kalau dipasarkan dia lagi besar. Ya. So sebenarnya kita mahu melihat idea-idea orang komuniti di Aceh ni bagaimana. Ternyata sangat kreatif. Nah, sangat bagus kan. Pak Panglima, tadi kita membahas ada dari dosen siapa tadi yang Bapak Panglima sebutkan? Yang presentasi Ya. talk show kemarin Nah, dengan Dokter
Nah, saya tertarik sekali tadi ketika berbincang ini pastel dijadikan bantal. Nah, ini seperti apa nih, kayak nggak ada fotonya masalahnya ya? Saya juga mohon maaf kepada pemirsa juga kepada Bu Tia, tidak saya bawakan foto-foto talk show kemarin. Jadi memang rekan-rekan yang datang dari Malaysia dari Kedah ini memang memperkenalkan hal-hal yang kearifan lokalnya mereka yang kebetulan sama seperti kita. Manusia ini kan diciptakan hanya bisa akrab, hanya bisa bersahabat dengan yang mereka kenal kan. Kalau nggak kenal kan dia tidak mau dia mendekat-dekat. Seperti kue lapis, kue mesekat, seperti kue pastel dan hal-hal lain yang kita dari kecil kita lihat berarti bersahabat dong sama manusia kita. Nah itu dirubah suai seolah-olah jadi bantal, jadi kursi, jadi bentuk-bentuk furniture lain. Ternyata itu tidak ada tantangan atau tidak ada halangan bagi pembeli untuk beli. Oh saya tahu ini bentuk ini, rasanya saya pernah lihat waktu kecil dulu. Ternyata itu meniru bentuk dari kue kara yang dilihat waktu kecil. Jadi tempat gantungan lampu atau bahkan kursi mungkin meja, produk itu bisa laris di dalam pasar. Itu kan sesuatu yang baru di sini. Saya ingin orang-orang Aceh juga bisa meniru langkah-langkah yang diambil oleh saudara-saudara kita di Malaysia. Ada tim yang menciptakan barang, ada tim yang memikirkan bagaimana barang ini bisa sampai kepada konsumen. Terus ada juga tim yang memikirkan bagaimana kegiatan ini dapat terus berlangsung sustain. Kita kan enggak ya Bu Tia ya. Kenapa ya? Kalau kita kan yang buat terus, yang jual terus, dia kayaknya sesamanya saling bersaing. Kenapa nggak bisa buat tim? Betul. Jadi kan tugas di sini dalam Aceh Community Art Consortium itu kita tidak saja untuk memperingati tsunami, tapi memperkenalkan hal yang baru kepada masyarakat, hal-hal yang baik tentunya, agar kita bisa mengejar ketinggalan yang Aceh miliki lah. Kita akui saja kita tertinggal dari banyak hal karena kita sibuk ngurusin hal-hal yang lain selama ini. Jadi di kesempatan yang kali ini saya ingin masyarakat Aceh, saya ingin yang muda-muda mengejar ketinggalan itu dengan cara memperkenalkan Dr. Wan, Dr. Masna, itu Dr. Sarah dari Malaysia. Kita bisa mendapatkan sesuatu ide-ide yang baru. Dan semuanya kan gratis nih. Kegiatannya di Museum Tsunami ada di Darussalam ya Bu ya, di Museum juga kemarin ada buat presentasi perkenalan. Belum ya? Ubudia. Di Ubudia. Baik. 24 hari bulan ini. 24, oke, baik. Nah juga pemirsa yang ingin lebih tahu dan mengenal lebih jauh juga tentang produk yang mereka ciptakan, ini bisa datang langsung ke Museum Tsunami Aceh ya. Karena memang sampai di tanggal 26 ya puncaknya memperingati gempa dan tsunami Aceh, banyak sekali proyek yang dilakukan, yang diadakan di Museum Tsunami Aceh. Nah, mungkin di sini terselip sebuah pesan khusus mungkin Dokter Wan, seperti apa yang Anda harapkan dari mungkin dari hasil kerajinan ini, dari respon masyarakat Aceh, bagaimana? Oke, pertama sekali saya ingin tekankan di sini bahwasanya semua orang ada bakat. Semua orang walaupun dia menyatakan dia tidak pandai melukis, tetapi sebenarnya desain adalah satu mindset yang di mana kita boleh pupuk bakatnya, dan apabila mencuba itu baru orang tahu yang mereka ni boleh mereka bentuk dalam apa cara jua sekalipun. Dan salah satunya message untuk dalam projek biomimicry ini, pendekatan furniture design dalam biomimicry ini adalah ingin menyampaikan satu message bahawasanya setiap mereka bentuk ada jalan cerita. Betul. Seperti contoh yang kursi yang kita duduk sekarang ni, kita tak tahu jalan cerita daripada mereka ni. Disebabkan itu projek ini adalah satu yang menarik, yang kita mampu menarik minat komuniti, bahawasanya semua orang boleh mereka bentuk. Amin, mudah-mudahan juga. Nah, kalau untuk Profesor Dr. Masna, tambahan harapan dan juga pesan Anda. Ya, harapan saya ialah di masa hadapan supaya kita boleh meneruskan projek ini bersama dengan Pak Panglima dan Aceh, supaya kita sama-sama dapat berkongsi ya. Setiap perkara yang kita lakukan dia tidak berlaku satu hala, selalunya dua hala. Satu pihak memberi, satu pihak menerima, dan di sana pula memberi dan kita pun menerima. Jadi kita pun boleh belajar daripada Aceh, dan besok kami pun mengharap
pihak dari Aceh akan ke UiTM ke Malaysia untuk mempelajari dan sama-sama berkongsi apa yang ada di sana. Jadi saya rasa ini sangat baik. Kenapa ianya baik bagi saya ialah idea untuk memasarkan itu makin bertambah. Daripada sebab kita dapati bahawasanya persekitaran di Malaysia dan juga di Aceh ini adalah hampir sama. Hampir sama. Bisa Ya. dikatakan hampir 100% juga sama Ya, Pak Fatima, ya. banyak yang sama. Baik, terima kasih banyak untuk Sama. Profesor. Nah, untuk Dokter Sarah sebagai jiwa yang muda, ya saya berharap banyak dari Anda untuk lebih boleh memperkenalkan ataupun boleh untuk mempromosikan kepada pemirsa Aceh yang khususnya dari pengusaha muda untuk berinovasi, kemudian lebih kreatif lagi ya Pak Panglima. Boleh seperti apa pesan dokter ke pemirsa? Okey, untuk semua kita kena sentiasa sedar yang kita ada kekuatan dan kelebihan masing-masing. Cuma yang menghalang kita adalah di minda kita sendiri. Jadi memecahkan apa yang ada di minda tu barangkali akan membawa kita ke hadapan dan sentiasa try tanpa jemu kan, maksudnya kita akan sentiasa ke hadapan dan kolaborasi antara macam kita sekarang Malaysia dan juga Aceh ini adalah satu kolaborasi yang bagus dan kita dapat melihat dari perspektif yang berbeza. Jadi kalau kita jiwa muda terus berkolaborasi dan terus mencari peluang, barangkali kita akan terus maju ke hadapan. Wow, jadi begitu kita jatuh kita harus terus bangkit ya sampai benar-benar kita kuat untuk berdiri di kaki sendiri. Pak, sebagai kepala sukunya nih Pak, silakan apa yang ingin Anda sampaikan Pak? Sebenarnya pesan atau message saya itu sama dari yang sudah-sudah setiap kali saya datang ke TV Aceh. Silakan datang ke Museum Tsunami, silakan ramai-ramai kita meriahkan event kita karena apapun yang ada di Museum Tsunami adalah untuk masyarakat umum. Ya kan? Dan intinya kita tidak melupa dan kita bisa sampaikan pesan-pesan apa yang terdapat di Museum Tsunami itu di generasi berikutnya. Ya. Dan hal-hal yang baru tentunya kan. Betul, karena memang untuk anak-anak muda yang tidak tahu tentang sejarah tentang tsunami gempa dan juga tsunami Aceh, dengan datang dan berkunjung main bersama keluarga dan juga teman-teman Anda ke Museum Tsunami Aceh, Anda bisa tahu lebih banyak ya tentang sejarah gempa dan tsunami Aceh. Kemudian Aceh juga sudah mulai berkembang untuk semua kategori sektor kesehatan juga pendidikan, dan saya berharap juga dengan tim Malaysia yang hadir di Aceh TV ini bisa menjadi penyemangat dan juga ada pembelajaran pesan positif untuk semua orang yang ingin berusaha dari nol ya, bukan dengan cara yang instan ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Panglima ya, dan juga terima kasih banyak untuk dosen Universitas Teknologi Mara Cawangan Kedah Malaysia, Profesor Dr. Masna. Terima kasih banyak. Ini ibu-ibu idaman banget ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk Dr. Wan Nur Faiza dan juga Dr. Sarah. Mudah-mudahan betah di Aceh sampai tanggal 26 atau mungkin ingin menetap di Aceh. Oke, baik pemirsa, terima kasih banyak ya. Saya dan juga Rais pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati sabi terasa sayang, dalam hati sabi terasa rindu. Lagu syadu lun dendangkan, oh, ubat rindu kegata intan. Dalam hati mentang sayang,
Dan di sini paketannya lengkap sekali pemirsa. Anda ingin memberikan hadiah terindah yang berupa kesehatan untuk orang-orang terkasih.